yang nipu seneng, yang ditipu seneng cuma dari sini. Nggak pernah sakit hati. Kadang-kadang yang udah ditipu, besok balik lagi bawa motor yang lain, pengen ditipu lagi. Ya, halo customers, gue Bantani dan sekarang gue lagi ada di Baru Motorsport di Bilangan Palmerah, Jakarta Barat ya masuknya? Pusat. Jakarta Pusat. Pusat bukan Barat ya? Ini perbatasan. Oh iya, Tanah Abang soal ininya. Saat ini samping gue ada Koh Aryawan Wijaya yang akrab dipanggil Koh Ngenti. Udah tobat, udah tobat ya. Sekarang udah normal. Udah bener ngomongnya. Siap, oke. Koh, di sini namanya kenapa BMS sih? BMS itu apa sih? BMS itu singkatan dari Baru Motorsport. Oke. Bukan Bencong Motorsport, bukan. Oke, siap. Baru Bukan Motorsport, ya. bukan. Oke. Bukan juga itu, udah nggak di sini dia. Oke, siap. Nggak tahu udah kemana sekarang. Itu BMS itu apa sih? Kita ini bengkel motor custom. Oke. Bengkel motor custom kita berdirinya tahun 2008 dulunya. 2008. Siap. Kita start dari motor Matic. Matic duluan. Matic, Oke. iya. Siap terus. Matic dulu, lalu main itu zamannya ninja keren tuh. Main ninja, lalu main motorsport. Nah, lately ini baru kalau kita ngikutin perkembangan tren kata orang. Ya. 2012 kita start konsentrasi di motor custom sama Harley Davidson. Oh gitu. Kenapa namanya Baru Motorsport? Udah terlanjur terkenalnya begitu, Bro. Oke. Nah, tapi begini. Kenapa lo gini kan masing-masing kan biasanya punya filosofi. Oke, gue mau bikin nama ini karena ini gini. Kenapa Baru Motorsport? Dulu nggak kepikiran nih kita bikin motor custom nih. Siap. Nah, karena dulu orang tua punya usaha juga di bidang aksesoris motor, spare part motor standar harian. Untuk Honda dan Yamaha. Dulu namanya bukan orang kaya, kalau orang Jawa dibilang kaya itu agak tersinggung. Oh gitu, siap. Kayak anjing katanya. Bukan bercanda. Jadi kalau orang tua itu ada toko spare part juga, namanya Baru Motor. Oke. Nah, jadi kita ini karena regenerasi, kita di bidang aksesoris motor, aksesoris motor ya kita bikin aja dari namanya Baru Motorsport karena saya dulu cintanya sama motorsport. Zaman muda. Okay. Sekarang masih muda, Bro. Siap. Oke, gini, kalau aneh kan lo nggak tahu ya, ini sekarang mungkin tampilannya kalau boleh lihat Koari ganteng, keren, anjir, modis banget, parah. Waktu awal gua kesini sekitar tahun 2011 itu tampilannya kacau. Mungkin nanti gua akan tampilin foto lamanya dia kalau memang ada file nanti gua cari dulu. Tapi yang pasti itu dulu berantakan, gendut gak jelas ya, pakai celana pendek kemana-mana. Udah operasi plastik, Bro. Sekarang di Korea murah kok. 2 juta. Bener. Pakai sendal krok, inget banget tuh gue yang slip on itu warnanya putih dekil minta ampun. Kadang juga itu bener itu kadang nyeker kalau ada yang tahu sejarahnya di BMS itu dulu kacau banget. Tapi itu dia, walaupun dia bos, walaupun dia boleh dia dibilang ya duitnya itu nggak ada serinya, palsu maksud gua. Itu walaupun duitnya itu sabrak-abrak tapi tetap down to earth, tetap benar-benar low profile banget. Itu dia kalau siap diinjek down to earth sampai batu diinjek kepalanya beneran. Nah, soalnya banyak banget yang gue temuin misalkan dia merasa bos, kadang merasa tinggi banget, merasa kastanya beda, tapi untuk Koari gue akuin ini beda banget. Itu bener-bener lu pun mau karyawannya, mau itu orang-orang luar di yang dia nggak kenal, itu bener-bener ini banget. Ya, gue ngejelas ya, mudah-mudahan tambah gede ya. Oke, siap. Kok untuk di sini nih kan BMS kalau gue lihat ketika gue masuk pun gue langsung disuguhi sama Harley nih. Motor-motor cc gede. Nah, di bayangan gue ataupun di main gue ataupun mungkin di bayangan orang-orang ketika dia mau modifikasi di sini, wah BMS sudah pasti mahal nih karena memang motor-motornya pun yang dimodif di sini Harley, motor-motor cc gede. Itu gimana menurut lo? Jadi gini, basisnya. Basis sama basic ya? Basic. Udah salah ngotot lagi. Jadi basicnya itu kita kerjain semua jenis unit motor. Oke. Nah, karena sekarang emang kita mengurangin untuk pengerjaan motor bebek dan motor matic kita kurangin. Karena pada dasarnya ngerjain motor kecil sama motor gede effortnya sama. Iya. Tapi otomatis kalau motor gede lebih lama dong pengerjaannya. Nah, lamanya karena apa? Partnya. Kalau motor gede itu kita import. Lamanya diimpor. Kalau di pengerjaan sama. Bikin rangka, motor kecil, motor gede sama. Tapi gue lihat juga di atas kan ini ada sekitar 5 lantai ya kalau nggak salah ya. 4 lantai. Oke. 4 lantai di sini ada yang gue lihat ada mesin CNC segala macam. Lu bisa bikin sendiri ya katanya. Nah, gini, mesin CNC fabrikasi nggak di sini, tapi kita memang pengerjaan mesin CNC betul. Bukan partnership, kita owning satu perusahaan CNC kecil-kecilan untuk industri kelas menengah ke bawah lah, bukan yang kelas atas punya. Jadi kita lebih banyak pengerjaan emang untuk aksesoris otomotif. Nah,
nanti kita review di video berikutnya aja. Oh gitu, lebih siap, seru. siap. Oke. Jadi yang pasti sebenarnya di BMS sendiri pun kalau anda misal gini kan sekarang lagi ramai banget motor-motor klasik kayak model Jagstyle, Scramble, Chopper dan lain-lain. Nah, banyak banget basic-basic kayak model motor Tiger, motor Scorpio itu pengen banget modif seperti itu. Cuma kadang nah itu dia takutnya nih kalau anda kan wah nih gue datang ke BMS jangan-jangan gue mesti modal ratusan juta nih. Wah. Gitu. Nah, itu dia. Gimana tuh? Jadi begini. Saya itu bukan tidak mau, tapi orang kalau intat sama kita lewat WA, lewat IG atau send email, kita lebih prefer kita ajak orangnya untuk datang ke tempat kita. Oh, siap. Konsul ya. Konsultasi. Tentang masalah di sini budgeting, itu konsultasi itu ya? gratis. Oke, siap. Kopi gratis. Wah, enak banget. Gua datang makan tempat. gratis. Wow. Itu kalau ketahuan mau baru kasih makan. Kalau enggak mah jauh boro. Berarti mesti di make sure dulu ya. Iya. Ini modifnya beneran nggak nih? Dulu karena sekolah tinggi di psikologi kita ngerti orang mau belanja apa enggak, sudah pinter duluan kita. Jadi kita ajak mereka, mengedukasi mereka seperti apa modifikasi. Jadi banyak orang datang atau email kita atau kontak kita, dia cuma nanya gini, Om saya mau modif motor Ninja, biayanya berapa? Nah, ini nggak jelas nih, biayanya berapa? Pengen Modif modifnya itu seperti yang harga apa, 5, 10, 15 juta ada, tergantung apa yang dikerjainnya. Siap. Nah makanya kadang-kadang orang takut tersinggung. Kita belajar dari pengalaman kita berdiri dari 2008 sampai 2019 hampir 11 tahun, kita kan ngerti nih. Kadang-kadang orang agak tersinggung kalau bilang, Om ini biayanya mahal loh Om. Oh, Nanti orangnya berkesan, lu pikir gua nggak mampu? Nah, salah. Siap. Jadi saya sekarang lebih prefer orangnya, Om datang aja. Kenapa? Sambil lihat tempat, lihat hasil. Siap. Jangan nanti yang dilihat di TV, yang di YouTube, di IG nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, betul. Datang, ngobrol, konsultasi. Rata-rata orang 10 datang 11 bikin. 10 datang sebelum satunya bonus ya. Satunya bonus datang kemana? Datang Kelebihan 10. kita. Jarang-jarang. Nah, itu dia. Jadi itu dia. Kalau Anda kan di sini konsul enak banget, konsul gratis, lu pun bisa tahu benar-benar lo keinginannya seperti apa, diarahkan juga ya otomatis Iya. ya. Kan kadang kan bingung juga nih. Orang nggak tahu. Nah, yang penting gue datang, gue pengen Jagstyle, tapi gue pengen pakai jok Iya, apa, betul. knalpot Jadi gini, apa, teknik orang-orang kadang apa. berpikir nih, wah motor-motor gede semua enggak. Sebenarnya basicnya kita juga ngerjain motor kecil. Oke. Karena effortnya sama, motor kecil, motor gede sama effortnya. Jadi kan kita ini juga ada timetable lain nih untuk pengerjaannya. Untuk motor kecil itu kita batasin 1 bulan cuma 2. Oh, Nah, gitu. kenapa? Karena kalau terlalu banyak takut yang dikerjain nggak bisa. Waktunya jadi molornya kelamaan. Itu yang banyak sering terjadi di tempat lain adalah waktunya mundur terlalu lama. Itu Rata-rata bengkel itu ya bilang sebulan jadinya 1,5 bulan tuh umum. Tapi kalau mundur jadi 2-3 bulan itu rada nggak umum. Makanya kadang-kadang gini, tapi pengerjaan ada nggak memungkinkan bisa mundurnya terlalu lama. Biasanya kita udah langsung kasih tahu orangnya kenapa jadinya lama. Biasanya itu salah satu faktor utamanya kita melibatkan pihak ketiga. Oh, Contoh, kita tidak pernah mengerjakan pengerjaan mesin dan electrical. Standar electrical kita kerjain, tapi kalau mesin nggak. Motor habis dimodif masuk ke tempat engine, lama. Nah, tapi orang taunya BMS ya, karena mereka rata-rata kalau orang-orang udah pada datang dia maunya one stop shopping kan, jadi begitu dari tempat kita jadi kerjain semuanya. Iya. Tapi kita sudah mengedukasi itu, orangnya udah kita kasih tahu, Om kita tidak ada melakukan pengerjaan itu, tapi kita punya vendor yang sering bekerja sama dengan kita, tempatnya di sini. Yang kita lakukan adalah kita hanya bantu pengiriman. Dan kita membantu supervisi. Dan yang pasti vendornya recommended dong ya? Recommended, oke, kita udah beberapa tempat kayak body painting dan segala macam kita bekerja sama di tempat beberapa vendor. Jadi gitu. Itu kan kita melibatkan pihak ketiga. Ya, kadang-kadang ya namanya kita semua pengerjaan by oven, painting oven, standarnya kita oven semua. Ya kalau pas ovennya rusak, nah bikin lama lagi. Tapi nggak usah khawatir karena kita sudah pengalaman, kita kasih tahu orangnya jauh-jauh hari, Om ini rusak Om ya, ini begini ya, ini begini ya. Gitu. Jadi ya, biar dia juga nggak khawatir. Kan kadang gini, khawatir. kalau biasanya kalau yang gue rasa gue pernah custom motor itu kan kadang ketika gue masukin bone, wah ini pengen banget jadi nih, gue pengen lihat nih hasil jadi, sering banget kayak gitu. Kita edukasi orangnya, menikmati prosesnya. Jadi emang orang macam-macam, ada tipikal orang yang maunya terima jadi bersih, nggak mau tahu. Nah orang yang kayak gitu kita ajarin, Om kita nikmatin aja prosesnya. Paling seru tuh nikmatin prosesnya. Waktu dipotong rangka belakangnya, waktu dielas, waktu pemasangan partnya, pemilihan partnya. Pas jadi, end up-nya udah dipakai, bosen beli satu motor lagi bikin yang lain. Nah kita ajarin orangnya, Om kita belajar nikmatin prosesnya. Kalau orang cuma taunya hasil dari hasil akhirnya aja, biasanya cepat bosen.
Oh gitu. Bosan banget orangnya. Iya, karena memang kan istilahnya kalau andaikan kita memiliki sesuatu karena perjuangan pasti biasanya lebih Iya betul. Oke, di sini pun gue lihat di sini banyak banget barang-barang yang memang ternyata di sini nggak cuma custom doang ya. Jadi sini barang-barang pun kita sediakan berarti ya. Iya. Di sini gue lihat ada part kecil aparel nggak banyak, ada helm ada, ya nggak banyak tapi ada lah. Tapi kita sebenarnya karena untuk motor besar kita lebih prefer untuk pembeliannya secara inden partnya. Jadi kita punya manual booknya, tunjukin orangnya mau barangnya mana, part numbernya kita catat, kita order. Oh memang nggak nyetok di sini ya? Kenapa? Karena variabel itemnya terlalu banyak, kita nggak mungkin stok semuanya. Tapi biasanya untuk mempercepat waktu, misalnya kita order nih di Indonesia ada nih siapa yang punya, cuma harganya biasanya sudah luar binasa, harganya udah lebih mahal. Tapi kalau customernya don't mind with that, ya udah kita beli aja di Indonesia. Oh gitu. Kecuali kalau part-part kecil kayak lampu daymaker, kayak tangki, hand grip itu mungkin nyetok. Kita stok part yang bentuknya umum, kita stok aftermarket umum, lampu, tail light, indikator light, stang, hand grip, bla bla tangki, gas cap, bla bla itu kita stok. Oh, oke sih. Oke, kalau untuk pengerjaan motor biasanya nih misalnya motor-motor bukan motor gede itu rentan waktu sekitar berapa? Kalau motor laki standar ya kayak Scorpio, Tiger 1 bulan. Untuk dijadikan job style ya. Kurang lebih ya berarti ya. Aliran banyak kan sekarang ya. Dulu kalau orang-orang tahunya cuma jab style, sekarang ada scrambler, tracker, bot tracker, bobber, ada jab style, macam-macam nih, ada cafe racer sekarang. Itu standarnya 1 bulan. Di luar pengerjaan mesin. Di luar pengerjaan mesin. Jadi saya lebih prefer kalau memang orangnya mau, ya udah mesin kerjain dulu aja sampai fix baru datang ke tempat kita. Maksudnya pengerjaan mesin gimana? Kan biasanya orang bawa motor standar nih. Dia cuma mau ngerubah custom body segala macam. Iya. Nah, rata-rata kalau kayak motor Tiger, motor Scorpio itu datang kondisi motor udah berantakan, Om. Karena motornya kan tahunnya lama. Nah, lately ini lagi ngetren-trennya itu W175. Oke, dari Kawasaki ya. Kawasaki. Rata-rata datang kondisi brand new, nggak perlu di-retouch engine-nya, jadi enak kerjainnya. CB150, W175 itu enak. Tapi kalau udah datang kayak Thunder 125, Thunder 125 udah jelas motor tahunnya lama. Motor datang ya kita gas 200 meter pasti mati. Udah garansi mati. Oke, jadi basically kalau ini kan sebenarnya sih kalau lu modif, kalaupun lu mau custom lebih enaknya itu mesin diberesin dulu ya. Iya. Jadi pun pengerjaan pun lebih cepat. Jadi ataupun mungkin mesin ini bisa lu kerjain di luar mana, untuk body dikerjain di sini ya. Tapi motor custom itu identikalnya kan dengan klasik. Nah, rata-rata mereka bawa motornya motor tua. Kayak kemarin kita punya AS175. Kita aja AS175. Iya. 2 tak, 2 silinder, 175 sih. Kita aja nggak jelas itu motor apaan. Iya, siap. Kita cari di motor gaib bingung, motor gaib. Lalu kemarin ada GT380. Gimana? Ya mereka mau modifnya kayak motor-motor kayak gitu, nggak mungkin engine-nya dikerjain dulu. Oke, berarti kemungkinan modif dulu agak lebih lama dong ya untuk jauh lebih lama. Gaib kayak gitu ya. Motor-motor gaib gitu agak lebih lama. Sebenarnya kenapa di sini lebih banyak Harley? Kenapa Harley variabel itemnya dan replacement partnya banyak. Makanya kalau kita terima kayak di bawah kita ada pengerjaan Harley WL 1942. Nah, motornya tahun 42 tapi spare partnya banyak. Kita tinggal telepon, ada beberapa kawan yang menyetok barang-barangnya dia, ada itu kita beli. Beres, kita kirim ke orangnya, dia minta waktu 2 minggu untuk pengerjaan semua, udah kirim balik ini udah nyala motornya. Oke, siap. Jadi itu dia intinya BMS itu nggak cuma motor-motor Harley ataupun motor seri besar. Jadi basically motor apapun kalau memang custom dan memang dananya ready, yang penting dananya ready ya. Jangan modal nekat doang kemari bawa motor tapi dananya belum ready, akhirnya ngutang di sini ngerepotin. Kalau mau ngopi gratis boleh. Ngopi gratis itu dia. Enaknya di sini pokoknya lu kalau cuma mau konsul itu gini, kalau mau makan gratis, ngopi gratis datang aja ke sini, pura-pura konsul. Itu sih. Kalau ngopi pasti. Kalau makan udah ketahuan pasti mau baru dikasih makan. Jangan. Nggak semua ya. Aduh, hampir mau datang tiap hari gue. Oke gitu. Ini gue lihat nih kok ya, andaikan di lantai 1 ini gue lihat agak berantakan nih. Apalagi renovasi atau gimana nih? Lantai, jadi biasanya tiap tahun kita bukan renovasi, kita perubahan. Face up baru lah. Iya kan renovasi toh. Oh iya sama. Renovasi salah juga. Kalah pinter. Jadi intinya di biar nggak bosen, udah 90% lah udah mau selesai. Oh gitu, siap. Kalau lantai 1 kita ada 4 lantai, 4-4-nya
beda fungsi. Lantai 1 kita lebih ke perakitan part, perakitan pasang aksesoris kecil di lantai 1, lantai 2 tempat ini tempat jualan sama nipu-nipu customer. Oke, siap. Yang udah Anda merasa siap tertipu. Menipu Pasti banyak, sebenarnya yang nonton pasti banyak yang tertipu ya. Oke. Iya. Yang nipu seneng, yang nipu seneng, yang ditipu seneng cuma ada di sini. Nggak pernah sakit hati. Bener. Kadang-kadang ya udah ditipu, ya besok balik lagi bawa motor yang lain. Iya. Pengen ditipu lagi gitu ya. Minta ditipu lagi, Iya, luar biasa. Lantai 3 kita pengerjaan part-part berat. Milling, bubut, ngelas di atas. Lantai 4 kita pengerjaan body part. Oke. Beda-beda fungsi. Oke, sekali lagi jangan ragu untuk datang ke BMS. Pokoknya BMS itu ada di Jalan Palmera nomor 25A. 25A ya, masuknya Gelora ya. Ini Kecamatan Gelora. Kecamatan Gelora, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Oh, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, ataupun lu bisa juga cek di Google, ketik Baru Motorsport. Sebelahnya Gramedia Kompas. Tapi pastikan itu Jalan Palmera, soalnya ada baru yang ngikut-ngikut gitu kok. Ya namanya BMS juga, ternyata BMS-nya mana? Oh beda itu Bencong Motorsport. Ada ini bengkel motor sulap. Tapi beda lagi. sebentar, itu BMS itu kan kalau anda kan gue klik di Google tuh ada 2 nih kok, yang di Palmera sama Tenggarong ya kalau nggak salah. Nah, Tenggarong itu kawan. Oke. Kawan Franchise buka di atau sana. bukan? Enggak franchise. Itu customer pertama saya. Oh, Koafuk ya? Koafuk itu customer pertama saya selama saya buka di sini. Itu customer pertama. Pertama kali orang yang ditipu di sini. Iya, Udah yang rela. tertipu dan dia rela malah ditipu. Dan dia malah bikin BMS baru untuk menipu orang-orang lain. Iya, Wow, betul. luar biasa. Luar biasa. Anda mau pinter nipu? Datang ke sini. Saya ajarin nipu. Gitu. Oke, yang pasti. Bercanda bro, bercanda. Aduh. Jadi yang pasti kalau anda kalau mau nyari-nyari part bisa langsung, biasanya nih kalau ini lo bisa cek juga di Instagramnya Baru Motorsport sama Custom Concept Industry. Sebentar, Custom Concept Industry itu apa sih? Gini. Nah gue dari tadi penasaran. Perusahaan utamanya ada kita masyarakat berdiri CCI 2008 sampai sekarang itu namanya Baru Motorsport. Oke. Waktu itu kalau kita hadir di event-event motor custom kita diledekin, bro namanya nggak kena banget nih bro. Nah itu dia pak. Kita bikin satu anak perusahaan baru di bawah perusahaan yang Baru Motorsport yang bergerak di motor custom. Namanya CCI Custom Concept. Jadi BMS itu induknya ya? Induknya. Jadi kita ada bikin produk dan lain-lain yang berhubungan dengan motorsport, kita bikinnya atas nama Baru Motorsport. Oke, tapi tempatnya masih di sini juga ya? Sama ya? Sama. Oke, siap. Jadi datang aja ke Jalan Palmera nomor 25, tepatnya di Palmera. Sekali lagi Palmera ya, jangan salah. Pokoknya mau motor apapun ataupun lu mau cuma sekedar konsul, mau nanya-nanya apapun, silakan datang, langsung temuin aja Ko Ari yang pasti orangnya humble banget, down to earth banget. Kalau andaikan dia sombong kasih tahu gua yang pasti. Tapi bener ya, lo ketika ketemu dia, lo kayak kesirep men. Bener, pertama kali gue kesini gue kayak hipnotis, tiba-tiba gue kehilangan, nih gue siapa, kayak gitu-gitu. Kayaknya gue manut aja sama dia. Itu dia, pokoknya siap-siap aja ditipu. Ya, sekali lagi gue Alban Tani pamit. Saya Aryawan Wijaya. Nama dia sendiri lupa, pokoknya thank you banget ya. See you. Thank you.